Rizaluddin, kami persilakan. Masing-masing pemateri menyampaikan 20-25 menit materinya. Oke, baik. Terima kasih Kak Kipari. Sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas. Mohon maaf. Ya, jelas. Oke. Sebentar. Sudah bisa share screen ya? Oke. Sebelumnya sudah kelihatan belum share screen-nya? Masih loading. Yuk, udah muncul. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebentar, ini share screen-nya PPT ya? Iya, betul. PPT. Iya, betul. Jelas kelihatan nggak? Atau setengah bagaimana? Jelas, Kak. Boleh diperbesar lagi, Kak Rizal. Slide slow aja. Oh, slide slow ya. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Kipari yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu ya diskusi pada malam hari ini. Alhamdulillah kita telah dipertemukan gitu dalam satu layar walaupun dalam keadaan virtual, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus menebar kebaikan ya dan mencari ilmu gitu. Mungkin sebelumnya jika nanti ada tambahan atau sanggahan dari teman-teman semua dipersilakan ya, karena di sini saya masih belajar juga teman-teman. Oke. Sebelumnya, insya Allah di sini saya akan menjelaskan terkait materi kajian Fatwa MUI terkait syariah, khususnya itu di uang elektronik dan cryptocurrency. Oke. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu poin-poin materi yang akan saya sampaikan. Pertama itu ada pengertian dari uang elektronik dan cryptocurrency, kemudian fungsi dari uang, tujuan fikih tentang uang elektronik, kemudian perbedaan uang elektronik dan uang digital atau cryptocurrency, dan fatwa MUI terkait uang digital dan uang elektronik atau cryptocurrency. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian mengenai uang. Nah, sebenarnya materi ini termasuk materi uang elektronik dan cryptocurrency itu kajiannya itu sebenarnya bukan ini menurut fatwa menurut ekonomi syariah itu sendiri. Jadi adanya uang elektronik dan uang digital itu karena memang perkembangan zaman yang semakin pesat, apalagi dunia teknologi, sehingga uang bukan hanya sekedar uang kartal saja yang kita ketahui. Uang kartal itu jenis uang yang biasa kita bawa gitu, ataupun uang logam, sehingga uang itu karena dengan pesatnya teknologi maka berkembanglah dengan uang elektronik ataupun uang digital. Nah, sebenarnya antara uang elektronik dan uang digital itu ada beberapa pembahasan ya. Jadi ada yang mengatakan sama aja atau ada juga yang mengatakan berbeda gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uang elektronik. Nah, uang elektronik itu sendiri itu sebagai alat pembayaran dalam bentuk uang elektronik di mana nilai uangnya itu disimpan dalam media elektronik tertentu. Sekarang kita udah tahu bahwasannya banyak sekali media sosial, banyak sekali dompet digital, baik itu Dana, baik itu Oppo, GoPay dan lain sebagainya, dan itu termasuk uang elektronik gitu. Nah, dalam salah satu publikasi dari Bank of International Statement atau BIS memberikan definisi bahwa tentang uang elektronik itu sebagai nilai tersimpan atau produk prabayar di mana catatan dana atau nilai yang uang yang tersedia bagi konsumen di konsumen itu disimpan dalam satu perangkat yang dimiliki oleh konsumen atau pengguna elektronik sendiri. Nah, ada beberapa uang elektronik. Nah, ini jadi uang sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia. Jadi perihal penyelenggaraan uang elektronik ini atau
elektronik money itu jadi ada beberapa jenis ya. Jadi ada uang elektronik yang mana dia itu di identitasnya atau pemegangnya itu terdaftar dan tercatat pada penerbit atau istilahnya legal, dan ada uang elektronik yang pada identitas pemegangnya itu tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit. Sebelumnya slide saya sudah kelihatan ya? Iya, ada jelas. Baik, lanjut ya. Sedangkan dalam menurut fatwa MUI itu sendiri, jadi ada beberapa terkait uang elektronik ini. Jadi menurut DSN MUI, uang elektronik syariah atau disebut juga uang elektronik, alat pembayaran yang sah itu harus memenuhi unsur-unsur. Nah, kenapa unsur-unsur tersebut adalah satu, diterbitkannya atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, kemudian jumlah nominal yang disimpan secara elektronik dalam satuan media itu sudah terintegrasi, kemudian jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagian yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pemegang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nah, fatwa tersebut sesuai dengan DSN MUI tahun nomor 116 tentang uang elektronik syariah. Nah, oleh karena itu, jadi dapat disimpulkan bahwasannya uang elektronik itu atau uang yang disimpan di dalam teknologi itu ada dua, ada yang sudah terintegrasi dan itu diawasi gitu, dan ada uang yang hanya sebagai tercatat saja dan digunakan hanya sandi saja. Nah, itu yang dinamakan oleh cryptocurrency. Nah, jadi ada beberapa pihak dalam transaksi uang elektronik. Jadi kalau misalnya di uang elektronik itu harus ada beberapa elemen. Yang pertama itu ada otoritas sistem keuangan atau bank sentral. Jadi bank sentral ini yang memberikan izin atas pengawasan terhadap sistem pembayaran uang elektronik itu sendiri, atau biasanya diawasi oleh OJK. Nah, ini uang elektronik. Nah, kemudian ada bank umum atau lembaga selain yang bertindak sebagai penerbit prinsipal, penyelenggara clearing dan penyelesaian akhir. Jadi biasanya sudah terintegrasi sama beberapa bank gitu terkait penyimpanan dana tersebut. Kemudian pengguna uang elektronik yang dapat bertindak sebagai pemegang maupun penerima pembayaran dengan uang elektronik. Dan yang terakhir itu ada agen layanan digital yang memberikan pelayanan keuangan digital. Nah, itu karena kan sesuai dengan tujuan sistem pembayaran Indonesia 2021 bahwasannya uang elektronik itu sudah harus terintegrasi dengan pembayaran sistem digital gitu. Jadi tetapi harus ada beberapa elemen yang harus diperhatikan, misalnya harus terintegrasi atau harus sesuai dengan fatwa MUI, atau itu pun di sistem ekonomi pembayaran keuangan syariah gitu. Terus harus diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan kemudian bank sentral itu harus memberikan izin terlebih dahulu terhadap pengawasan uang sistem elektronik itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada cryptocurrency. Jadi uang elektronik itu teman-teman sudah kita ketahui ya. Jadi uang yang biasa kita gunakan sehari-hari, misalnya di dompet digital. Jadi dompet digital itu ada OPPO, ada GoPay dan lain sebagainya, dan itu yang dinamakan uang elektronik. Dan uang tersebut harus harus dalam bentuk rupiah gitu. Jadi ada nominalnya gitu. Nah, yang kedua itu pengertian cryptocurrency. Ya, secara etimologis, jadi cryptocurrency itu tersusun dari dua kata, yakni crypto yang merujuk pada kriptografi atau bahasa persandian, dan di dunia komputer, dan currency itu merujuk pada nilai mata uang. Nah, jadi cryptocurrency itu sendiri sebuah mekanisme mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi secara virtual melalui jaringan internet yang dilindungi sebuah persandian komputer yang rumit. Jadi beda dengan uang elektronik. Kalau uang elektronik itu mereka itu sudah terintegrasi dengan sistem otoritas jasa keuangan yang mereka itu sebagai pengawasnya, sedangkan cryptocurrency ini mereka merujuk pada nilai atau
kendalinya itu oleh bahasa persandian dalam dunia komputer itu sendiri. Nah, cryptocurrency ini memiliki sifat terdesentralisasi, artinya model dari transaksi yang selama ini sering digunakan dalam masyarakat sifatnya itu tersentralisasi gitu. Jadi sifat tersentralisasi ini dicontohkan pada model transaksi yang selama ini sering digunakan oleh masyarakat. Misalnya dalam kasus ini dicontohkan orang tua yang ingin mengirimkan uang kepada anaknya di perantauan, maka yang ia lakukan menggunakan layanan perbankan kan, ATM atau mobile banking, atau datang langsung ke bank terkait. Nah, lalu mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening anaknya tersebut. Nah, transaksi tersebut dapat pada dasarnya digunakan melalui perantara bank dan layanan yang dipercaya. Nah, itu termasuk uang elektronik itu, teman-teman. Kalau misalnya kasusnya seperti itu. Jadi ada kalau misalnya uang elektronik itu ada pihak yang mengatur. Nah, yaitu otoritas jasa keuangan atau bank itu sendiri. Kalau otoritas jasa keuangan itu dia yang mengawasi, sedangkan banknya itu sendiri ada sebagai pihak ketiga. Nah, sedangkan di cryptocurrency itu, jadi proses uang yang ditransfer sebenarnya masuk ke, kalau misalnya yang di elektronik itu, jadi proses uangnya itu masuk ke rekening terlebih dahulu kan, lalu diteruskan ke penerima, proses real time, sehingga perpindahan tersebut tidak terasa. Nah, namun yang cukup dirasakan justru karena prosesnya melalui perantara, maka ada imbalan yang harus dibayarkan, nah, yakni berupa biaya administrasi baik yang dikeluarkan saat itu juga atau dalam biaya administrasi yang dikenakan setiap bulannya. Nah, berbeda dengan cryptocurrency mata uang. Nah, kripto sedangkan sifat desentralisasi itu sifatnya itu ada yang menjadi penengah atau jadi desentralisasi itu tidak ada yang menengah atau tidak ada yang menjadi penengah pihak khusus untuk menjadi perantara. Kalau misalnya uang elektronik kan dia ada penengahnya yaitu bank. Jadi kita kalau misalnya mau transfer, kalau misalnya pakai uang digital, kita transfer ke OPPO dan itu OPPO disimpan dulu di dana pihak bank, lalu oleh dana pihak bank diteruskan lagi. Jadi ada bukan sistem terdesentralisasi. Sedangkan di cryptocurrency itu sendiri secara peer to peer gitu. Jadi dari pengirim ke penerima gitu. Nah, jadi seluruh transaksi dicatat dalam komputer yang berada di jaringan tersebut di seluruh dunia atau disebut dengan miner, penambang yang ikut membantu mengamankan dan mencatat transaksi di jaringan. Nah, jadi sifat desentralisasi ini menjadi sudah menjadi DNA gitu di dalam cryptocurrency. Nah, pada dasarnya cryptocurrency ini menjadi platform yang menggunakan mata uang digital. Jadi dapat digunakan untuk bertransaksi. Jadi cryptocurrency itu jenisnya beda-beda. Misalnya ada Bitcoin, kemudian ada apalagi banyak gitu. Nah, di sini tuh sebenarnya banyak contoh-contohnya ya. Jadi jenis-jenis cryptocurrency itu misalnya ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Litecoin, ada Monero, dan ada Ripple. Saat ini sudah lebih dari 150 jenis ya mata uang digital berbasis cryptocurrency. Nah, cryptocurrency yang ada saat ini itu ada batas sebaran yang sudah pasti. Jadi contohnya kan Bitcoin ya. Jadi Bitcoin itu tidak dipalsukan atau tidak mengalami inflasi karena Bitcoin itu turut menjadi awal baru dari transformasi finansial. Nah, jadi dengan Bitcoin menggunakan orang untuk melakukan transaksi secara global dengan perangkat komputasi tanpa perlu adanya perantara sebagai seperti bank atau layanan lain. Nah, yang saat ini tak kalah populer adalah Bitcoin itu sendiri gitu yang diciptakan untuk apa namanya proses trading gitu ya. Jadi kalau misalnya terus ada beberapa hal yang mempengaruhi nilai cryptocurrency. Nah, mata uang cryptocurrency itu kan berfluktuasi ya nilainya. Nah, didasari pada beberapa kondisi. Salah satunya itu misalnya salah satunya karena ketersediaan atau kelangkaan. Nah, namun kadang nilai cryptocurrency ini meningkat atau turun karena kepercayaan atau pengguna di kalangan komunitas penggunanya. Nah, secara umum naik turun nilai cryptocurrency itu dipengaruhi oleh mekanisme pasar juga. Mungkin seperti itu. Nah, ada cryptocurrency di Indonesia. Jadi biasanya nih kalau ada yang trading di cryptocurrency itu atau di Bitcoin itu ada di namanya aplikasi Indodex. Jadi
nanti teman-teman bisa searching lagi gitu terkait Bitcoin atau Indodex. Jadi itu sekilas dari cryptocurrency. Jadi berbeda dengan uang elektronik ya teman-teman, atau uang elektronik dengan cryptocurrency atau uang digital. Jadi yang menjadi dasar pembedaannya karena cryptocurrency ini terdesentralisasi gitu. Jadi tidak ada penengah. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi uang. Nah, tadi kan terkait cryptocurrency. Nah, sekarang itu fungsi uang itu apa gitu. Nah, fungsi uang itu sebagai satuan nilai, kemudian uang sebagai media pertukaran, dan uang sebagai media penyimpanan nilai dan sebagai pembayaran tunda. Nah, berbeda dengan uang cryptocurrency itu. Ini hanya sekilas saja ya teman-teman. Nah, sekarang mungkin langsung ke bahasan tinjauan fikih terkait uang elektronik. Oke. Sebelumnya tadi udah dijelaskan ya terkait fungsi dari uang itu sendiri. Jadi dewasa ini uang itu sudah beredar, sudah banyak jenis-jenisnya ya, termasuk tadi ada uang elektronik dan ada uang digital. Nah, sebenarnya fungsi dari uang itu sebagai satuan nilai. Jadi uang itu berfungsi untuk penukaran gitu. Maka setiap barang yang dipertukarkan itu dapat dinilai dengan satuan tertentu. Nah, itu fungsi uang. Nah, untuk media pertukaran juga, kemudian untuk menyimpan nilai. Nah, selanjutnya itu tinjauan fikih. Nah, ada beberapa tinjauan fikih terkait uang elektronik. Nah, tadi sebenarnya yang pertama itu ada landasan sistem pembayaran yang bersumber dari Al-Qur'an. Nah, di sini ada Al-Qur'an surat pertama itu landasannya itu surat Al-Kahfi. Nah, ayat berapa ya? Oke, di sini ada maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakala makanlah yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan hal mono. Jadi tafsir di dalam tafsir Al-Madinah disebutkan bahwa yang disebut dengan warok itu adalah perak yang telah dibentuk. Nah, begitu pula dalam tafsir Al-Wajad. Jadi warok itu dimaknai dari kepingan-kepingan dirham yang mereka ashabul kahfi itu bawa sebelum ke gua. Nah, jadi ada landasan juga terkait sistem pembayaran yang bersumber dari Al-Qur'an. Kemudian ada kedua itu ada landasan yang bersumber dari hadis. Nah, landasan yang bersumber dari hadis ini, jadi ada hadis diriwayatkan dari Abu Sa'ad. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW itu janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding, dan janganlah membuat sebagian atas yang lain. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding, dan janganlah menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak dengan tidak tampak dengan yang tampak. Nah, itu atau tidak tunai dengan tidak tunai. Jadi itu salah satu gambaran bahwasannya uang itu sebagai mata uang untuk pertukaran. Nah, yang kedua itu kaidah fikih. Jadi kaidah fikih itu hukum asal bermuamalah itu kan adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharaman. Jadi selama uang elektronik itu sebagai hukum muamalah dan enggak terkait riba dan lain sebagainya, mesir dan goror, maka itu adalah boleh gitu. Hukumnya boleh. Nah, untuk pendapat kemudian ada pendapat ulama. Nah, untuk pendapat ulama itu sebenarnya ada beberapa ulama yang mereka itu seperti Ibnu Hazm. Jadi segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh digunakan sebagai alat bayar. Nah, dan tidak dapat satu nasah pun yang tidak ada satu nas pun yang menyatakan bahwa uang harus terbuat dari emas dan perak gitu. Kemudian ada beberapa lagi pendapat dari Ibnu Taimiyah mengenai alat pertukaran ini. Nah, adapun dinar dan dirham maka tidak ada batasan secara alami maupun secara syar'i, tapi rujukannya adalah kebiasaan dan kesepakatan. Oke, selanjutnya itu sebenarnya ada satu lagi yaitu fatwa
Fatwa DSN MUI ya. Jadi Fatwa DSN MUI itu tentang kehalalan dan uang elektronik. Tentang kehalalan uang elektronik. Jadi Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa uang elektronik itu sudah sesuai dengan syariah. Nah, untuk elektronik yang sesuai dengan fatwa DSN MUI itu tercatat pada nomor 116 DSN MUI tentang uang elektronik syariah. Jadi asalkan ada beberapa elemen-elemen atau ada beberapa pihak yang terkait di dalam transaksi uang elektronik tersebut. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan uang elektronik dan uang digital. Nah, ini ada beberapa perbedaan. Nah, yang pertama itu aspek fungsi. Nah, uang kan sebagai satuan nilai. Jadi kalau uang elektronik itu sebagai satuan itu ya jadi mengikuti nilai currency suatu negara. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu kan rupiah ya. Jadi uang elektronik itu nilai rupiah, nilai di misalnya di dompet digital itu kalau dikedolarin sesuai dengan nilai mata uang itu sendiri gitu. Misalnya rupiah mau kedolarin itu harganya berapa. Jadi sama aja gitu. Tergantung nilai mata uang dari suatu negara tersebut. Nah, kalau sebagai alat pembayar, begitu juga cryptocurrency ya. Jadi kebanyakan sih kalau cryptocurrency itu menggunakan US dollar. Misalnya di Bitcoin. Kemudian sebagai alat pembayaran ya tentu saja uang elektronik itu sebagai alat pembayaran. Ya cuma kalau cryptocurrency itu alat pembayarannya itu mereka di suatu trading gitu. Nah, kemudian sebagai media penyimpanan nilai. Nah, kalau misalnya uang elektronik itu media penyimpan nilai. Jadi tidak, karena kan nilai mata uang itu tergantung dari dari satu negara tersebut gitu. Nah, kalau misalnya cryptocurrency itu tergantung, jadi dia itu kepada miner atau kriptorian gitu. Apakah ingin mengunderline-kan sebuah sektor real atau aset pribadi atau dari transaksi jual beli mata uang gitu. Nah, kalau sebagai komoditas itu tidak ya. Nah, jadi yang jadi permasalahan itu uang itu sebagai komoditas, sedangkan dalam Islam itu apalagi menurut Adi Warman Karim, jadi uang itu bukan sebagai alat komoditas tapi sebagai alat tukar menukar. Nah, di dalam cryptocurrency itu jadi uang itu digunakan sebagai alat sebuah komoditas. Jadi jika masuk ke bursa uang yang diperjualbelikan lalu memperoleh keuntungan gitu. Kemudian sebagai alat pembayaran tunda. Nah, kalau misalnya sebagai alat pembayaran tunda ya tidak, karena kan uang langsung dibayarkan gitu, uang elektronik. Kalau misalnya cryptocurrency rata-rata iya gitu. Kemudian sebagai pengganti mata uang. Nah, uang elektronik kan kalau misalnya rupiah ya rupiah gitu. Jadi nggak bisa digantikan kalau misalnya di dompet digital gitu. Kalau misalnya cryptocurrency itu biasanya bisa ditradingin gitu, dibentuk gitu, diubah-ubah. Nah, selanjutnya mungkin ini termasuk maksud dari fatwa MUI nomor 106 terkait hukum dari cryptocurrency dan uang elektronik gitu. Nah, dalam fatwa tersebutnya DSN MUI itu jadi meredaksikan bahwa salah satu unsur yang uang elektronik itu adalah jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam satu media yang terintegrasi. Nah, dalam hal ini dimaksud bahwa uang elektronik itu adalah derivasi dari uang kartal, di mana uang kartal itu kan uang yang biasa kita bawa ya, uang yang satuan kita bawa gitu. Nah, di mana satuan nilainya itu tetap menggunakan mata uang suatu negara gitu. Jadi kayak rupiah. Jadi uang yang di dompet digital kita itu satunya rupiah gitu. Nah, adapun penerbit dan penyelenggaraan sistem pembayaran ini semuanya terintegrasi. Jadi berikut teknologinya juga gitu yang digunakannya di bawah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK gitu. Dan sudah
keuangan itu sudah sudah diawasi oleh bank sentral juga. Nah, fatwa di atas itu memberikan dengan jenis, jadi fatwa di atas itu tidak berkaitan dengan jenis uang elektronik berdasarkan tercatat dan tidaknya satu identitas pemegang pada penerbit uang elektronik yang dikemukakan oleh Bank Indonesia atau surat edaran Bank Indonesia yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada uang elektronik yang registered dan uang elektronik unregistered. Jadi yang termasuk uang unregistered itu adalah uang digital atau cryptocurrency, sedangkan uang registered itu uang yang elektronik yang sudah terintegrasi sama beberapa pihak. Jadi menurut fatwa MUI itu bahwasannya jelas kalau misalnya uang yang terintegrasi dengan jumlah nominal disimpan secara elektronik dalam suatu media dan itu ada penengahnya, itu seperti bank atau dan lain sebagainya, maka itu hukumnya boleh atau halal gitu. Sedangkan uang yang tidak terintegrasi dan mereka hanya satu pair to pair gitu ya, dan itu tidak ada pelindung gitu dan tidak ada tidak ada penengah, maka atau unregistered itu hukumnya haram gitu. Jadi kesimpulannya bahwasannya fatwa MUI terkait uang elektronik atau yang disebut sekarang kan dompet digitalnya itu diperbolehkan jika tidak mengandung beberapa hal, misalnya kayak goror, maisir dan lain sebagainya. Sedangkan cryptocurrency itu karena tidak ada sifatnya terdesentralisasi dan tidak ada pengawasnya, maka hukumnya haram. Seperti itu mungkin yang saya bisa jelaskan. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada Kak Kipari ya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Rizaludin yang sudah mempresentasikan, menjelaskan makalahnya ya, temanya tadi mengenai kajian fatwa MUI terkait ekonomi syariah, uang elektronik, dan cryptocurrency. Ya, sebelumnya juga kan mengenai kripto itu kan sempat menjadi trending ya di beberapa media sosial. Nah, barangkali nanti di sesi diskusi dari Mudabbir-Mudabbiroh ada yang ingin bertanya terkait hal tersebut. Ya, untuk selanjutnya pemateri kedua yaitu Kak Muhammad Fikri, Mudabbir Mabna Syekh Abdul Karim, yang insya Allah akan menyampaikan materi diskusinya tentang tafsir ayat-ayat pendidikan dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 dan surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Oleh karena itu langsung saja kepada Kak Fikri kami persilakan. Terdengar suaranya. Kecil apa gede? Jelas Kak? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang udah memberikan kesempatan kepada saya. Oke, gak apa-apa ya ini suaranya lancar ya. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam Zoom ini malam hari ini. Salawat teriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan diskusi pada tema atau
temanya adalah yang seperti disebutkan tafsir ayat-ayat pendidikan dalam surah Al-Alaq dan surah Al-Ghasyiyah. Di sini saya ingin juga menyampaikan, sebelum menyampaikan materi, masuk ke dalam materi, ini adalah diskusi, saya masih belajar, silahkan pada teman-teman yang ingin menyampaikan mungkin ada pandangan dan pertanyaan, kita bisa diskusikan bareng-bareng di sini. Karena ini sifatnya saya masih belajar, bukan untuk mengajar ya. Oke, saya slideshow-kan. Ini merupakan materi yang pernah saya pelajari, jadi saya ulang aja di sini yang pernah dipelajari di kampus, di kelas khususnya, tentang tafsir tarbawi. Nah, pembahasan kita mungkin kali ini agak konvensional ya tentang pendidikan. Kalau tadi kan udah modern, kita bahas tentang uang cryptocurrency, e-wallet, dan lain-lain sebagainya. Mungkin agak membosankan, semoga teman-teman berkenan untuk mendengarkan sampai akhir ya, dan semoga kita dapat semuanya dapat apa yang disampaikan ini sedikitlah minimal, jangan sampai nggak dapat sama sekali. Oke, bismillah. Ini langsung aja ke latar belakang pemilihan tema ini. Bahwasanya dunia pendidikan merupakan, ya kita tahu ya, pionir utama dalam kehidupan manusia tentunya. Bahwa Rasulullah SAW juga diturunkan untuk mendidik akhlak manusia. Jadi programnya memang akhlak ini harus dibenarkan melalui pendidikan tentunya. Dan pendidikan biasanya itu juga semakin lama semakin berkembang. Yang dahulunya konvensional, kita nggak peka dengan pembelajaran daring, tiba-tiba dalam beberapa tahun ke belakang ini kita peka dalam keadaan yang memaksa kita untuk beralih lah, atau memanfaatkan lahan lain di dunia pendidikan. Sebenarnya ini bukan masalah yang baru, bukan perihal yang baru, banyak juga udah diterapkan, tapi cuma masih minim banget. Nah, ini dunia pendidikan sekarang mulai bertransformasi untuk lebih banyak memanfaatkan teknologi. Kemudian tetap pada tujuan aslinya, pendidikan adalah membuat manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Itu kalau menurut pandangan humanisme. Jadi apa yang kita belum tahu, apa yang kita belum mengerti, kita dalam hal pendidikan, tujuan pendidikan adalah membuat seorang yang belum tahu, belum mengerti, menjadi mengerti untuk menjalankan kehidupan, menjadi bekal kehidupannya ke depan nanti. Nah, banyak teori yang melatar belakangi tentang pendidikan, mulai dari teori barat, teori timur, dan teori khususnya Islam juga ada membahas tentang teori-teori tentang pendidikan. Nah, selain itu, problematika pendidikan juga yang biasanya kita lihat itu terlalu cenderung ke arah kiblat kita pada bangsa Eropa dan Amerika. Nah, ini bukan untuk mendikotomisasi tentunya, bukan untuk memandang stigmatik bahwa Barat itu salah atau enggak, atau Timur itu kalah dari Barat, enggak. Ini cuma memandang perspektif lain aja. Kadang banyak referensi-referensi yang mengatakan atau yang membahas tentang teori pendidikan itu memang dari Barat, karena memang kita tahu lah kalau secara pendidikan tingkat dunia memang Eropa yang paling mendominasi ya secara pendidikan ya, secara strata penilaian dunia. Finlandia kita tahu, terus tujuan orang-orang belajar biasanya di Jerman, di Eropa, di Amerika, di Kanada dan lain sebagainya, di Turki. Nah, itu mungkin itu yang menyebabkan kita lupa juga. Nah, ini ada nih loh konsep dari Islam. Nah, ini saya ingin angkat di sini. Tapi tetap ini bukan dikotomisasi.
tapi hanya sebagai kajian kita untuk membahas, mengingat ada pandangan lain juga nih tentang teori-teori dalam dunia Islam, khususnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, kita masuk dalam tafsir yang pertama, yaitu surah Al-Alaq. Ya, saya yakin udah pada hafal ya, minimal ayat 1-5, dan tadi juga udah pasti udah dibaca oleh Kak Hasbianta, surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Seperti yang kita pelajari dari dahulu, bahwa ini adalah ayat yang pertama kali turun dalam Islam atau dalam perjalanan Rasulullah menjadi Rasul. Jadi ini merupakan legalitas pertama kali bahwa Rasulullah dibebankan tugas untuk menjadi Rasul di alam semesta ini. Ya, kita bahas nggak panjang-panjang lagi, langsung aja. Ada aspek sejarahnya dulu nih. Ya, kita tahu bahwa intinya kalau saya mau baca kepanjangan, tapi saya ringkas saja nih. Kalian bisa cek di makalah, ada juga di hadis riwayat Bukhari nomor 3 kalau nggak salah saya, 2 atau 3 gitu. Itu hadisnya panjang, menceritakan tentang kisah sejarah turunnya Al-Quran atau kisah ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu. Intinya gini, yang pertama bahwa tanda-tanda Rasulullah diangkat menjadi Rasul itu sudah nampak ketika beberapa saat sebelum dia menjadi Rasul atau Jibril mendatangi Rasulullah. Tapi kita tahu bahwa enggak menafikan bahwa Rasulullah sejak kecil juga sudah mengalami tanda-tanda kenabian ketika dadanya dibelah, dibersihkan. Nah, itu kan pernah kita dengar juga. Nah, kalau ketika diangkat menjadi Rasul, satu, Rasulullah sering bermimpi yang mimpinya itu menjadi kejadian yang nyata. Nah, itu mimpi Rasulullah. Dan itu cara tanda-tanda seorang akan diangkat menjadi Rasul. Kemudian yang kedua juga, beliau itu ketika pada masa-masa akan diangkat menjadi Rasul itu mencintai kesendirian. Kesendiriannya itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Rasul sering mendaki Gua Hira untuk menenangkan dirinya, berdiam diri di situ, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada momentum tersebut datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah, yang diceritakan dalam riwayat ini, datang kepada Rasulullah meminta Rasulullah untuk membaca Iqra. Rasul menjawab, ma ana biqari. Itu sampai 3 kali dilakukan malaikat Jibril, dan Rasul menjawab dengan jawaban yang sama. Terakhir ketika Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5-nya itu, Rasulullah baru bisa mengikuti Jibril bacaannya. Namun ada riwayat yang mengatakan sebelum beliau mampu itu, Jibril mengatakan Iqra, apa yang harus Rasul baca katanya, apa yang harus saya baca katanya. Jadi baru Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, disitulah turunnya ayat Al-Quran yang pertama. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah 17 Ramadan, ada yang mengatakan bahwa itu adalah 27 Ramadan. Lanjut kepada tafsir. Yang pertama, pandangan Pak Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan bahwa kalau kita tarik dalam dunia pendidikan, kita bahas tafsirnya aja dulu ya, baru saya kaitkan dengan dunia pendidikannya. Kata Iqra terambil dari kata qara'a yang artinya menghimpun. Dan menurut beliau,
menghimpun bukan hanya sekedar menghimpun kata-kata yang ada dalam tekstual dalam buku atau tulisan, tapi menghimpun juga ketika kita mengingat sesuatu, kemudian kita menelaahnya, itu juga menghimpun. Artinya enggak hanya sebatas textbook atau semisal kita membaca saya, S-A-Y-A, itu kan menghimpun antara huruf S-A-Y-A. Nah, itu menghimpun yang dimaksud. Bukan sekedar tekstual, tapi kontekstual. Kalau kita mengingat sesuatu, itu juga menghimpun menurut beliau. Nah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada dua pendapat dan populer juga dua-duanya. Pernah ditanya apa yang harus dibaca ini. Kalau dalam tafsir Pak Quraisy dia bilang bahwa yang dibaca itu tidak sekedar hanya satu buku atau satu bacaan, tidak terkhusus karena tidak ada maf'ulun bihnya di dalam perintah tersebut. Apapun yang ada di bumi ini bisa dibaca, silahkan dibaca. Kemudian nanti ada Prof. Salman Harun bilang, ayat-ayat di dunia ini bukan hanya sekedar kauliyah, tapi kauniyahnya. Kauliyah adalah teks-teks yang tertulis dalam Al-Quran, dan kauniyah itu adalah tanda-tanda alam. Nah, itu termasuk membaca juga nanti. Itu yang dimaksud iqra'-nya, iqra'. Kemudian redaksi Al-Quran menggunakan kata iqra'. Ada dalam Al-Quran itu dua kata yang artikan membaca. Yang pertama iqra', yang kedua utslu. Iqra' secara ringkas adalah membaca tanpa ada tuntutan untuk memahami hal tersebut. Makanya ketika ayat ini turun, kita tahu bahwa Rasulullah adalah seorang yang ummi, diminta hanya untuk iqra', bukan untuk utslu. Sedangkan utslu itu atau tilawati atau berasal dari kata tilawah, awal katanya tala, yatslu, tilawah itu adalah membaca dengan memahami maknanya itu sendiri. Iqra' sendiri tidak ada tuntutan untuk memahami hal tersebut, tapi tetap membaca adalah tujuannya untuk mengetahui sesuatu tentunya ya. Kemudian langkah ke ayat ketiganya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Maksud dalam ayat ini adalah iqra' diulang lagi, iqra' wa rabbukal akram, iqra' diulang dua kali, artinya kita membaca itu nggak cukup sekali, tapi diulang. Dengan apa? Dengan tujuan menemukan hal yang baru. Ketika kita membaca satu teks atau satu paragraf sekali mungkin akan dapat, tapi belum paham. Tapi kalau udah berkali-kali mungkin ada pemahaman yang lebih mendalam lagi. Itulah tandanya Allah Maha Pemurah. Makanya iqra' wa rabbukal akram. Baca satu kali mungkin kita paham, tapi baca berkali-kali lebih paham, akan lebih banyak lagi pemahaman yang kita dapat secara komprehensif. Itulah makna bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah. Maha murahnya Allah tuh dengan mudahnya kita dapat hal-hal yang berbeda tiap kali baca gitu. Kemudian ada pandangan tafsir Al-Maraghi pada ayat satunya, beliau berpendapat bahwa Rasulullah ketika itu belum bisa membaca, belum bisa menulis, ketika diajarkan ini mampu membaca. Nanti juga ditemukan bahwa bakat Rasulullah pada dasarnya adalah bakat membaca. Nah, itu pandangan dari tafsir Al-Maraghi. Kemudian ada tafsir Buya Hamka, ya membahas tentang baca juga, cara membaca, bahwa yang dibaca itu adalah wahyu Allah. Seperti pandangan tadi di atas, ada yang membaca ada membaca Al-Quran itu sendiri, ada yang membaca sesuai atau membaca secara luas gitu. Kemudian masuk ke ayat 2 yaitu khalaqal insana min alaq. Di sini tafsir Buya Hamka menjelaskan tentang perjalanan seorang janin lah ya, dari mulainya zigot sampai
berubah bentuk menjadi alaqah, itu dijelaskan dalam ayat 2-nya, dan ini merupakan tanda-tanda kemukjizatan Al-Quran, di mana hal ini belum bisa tentunya diceritakan oleh orang-orang pada zaman itu karena teknologi belum ada. Tapi Rasulullah telah mendapatkan ayat ini, tentunya ini merupakan mukjizat dalam Al-Quran. Lanjut, tafsir Al-Maraghi, ini udah masuk ke ayat ketiganya. Yang Iqra, kalau dalam tafsir beliau, perintah ini diulang sebab membaca tidak bisa meresap kalau cuma satu kali. Nah, ini yang tadi dijelaskan kan di awal juga kan, bahwa membaca itu bukan cuma, tidak hanya cukup sekali. Ketika ada pengulangan atau belajar itu enggak bisa cukup sekali. Ketika ada pengulangan baru, maka akan ditemukan hal-hal baru lagi. Nah, itulah bentuk kemahamurahan Allah. Kita baca satu kali, kita nemu A. Kemudian kita baca lagi 2 kali, bisa nemu B. Nah, itu bentuk kemahamurahan Allah yang disebut Al-Karim. Iqra wa rabbukal akram. Seperti kita tahu, Al-Akram adalah ismut tafdil dalam bahasa Arab, yaitu menunjukkan sesuatu yang sangat agung. Sebagaimana kita menyebutkan Allahu Akbar, A'zam. Nah, itu adalah kata-kata yang tafdil, menunjukkan bahwa Allah yang paling maha pemurah. Dari kita awalnya dapat A, tiba-tiba dapat B ketika kedua kali membaca. Nah, itulah dalam konteks bahasan pendidikan. Artinya belajar itu mungkin sekali kita paham, 2 kali lebih paham lagi, 3 kali makin paham. Dan hal yang kita dapatkan mungkin tidak sama dari bacaan pertama, bacaan kedua, belajar pertama kali, belajar kedua kali. Kita belajar naik motor aja awal-awal kan tentunya masih goyang gitu kan. Nah, tapi kalau udah berkali-kali dilatih, belajar lagi, oh udah bisa kemana-mana. Jadi pentingnya pengulangan dalam pembelajaran kalau dalam tafsir ini. Itulah terbukanya akan membuka kemahamurahan Allah. Kemudian allazi 'allama bil qalam juga dibahas di sini. Saya ringkas saja, allazi 'allama bil qalam ini Allah mengajarkan manusia dengan perantara pena. Kalau dalam tafsir disebutkan bahwa pena itu adalah benda mati. Jadi bukan penanya Allah yang highlight di situ, tapi hasil dari pena itu apa? Tulisan. Nah, Allah mengajarkan berdasarkan tulisan yang bisa kita baca. Nah, kalau dalam belajar juga ini isyarat bahwa belajar harus mencatat, kemudian menulis untuk mengikat apa materi yang telah kita dapat itu. Nah, itu konsepsi belajar dalam hal ini, dalam ayat 4-nya ini. Jadi Allah mengajarkan dalam bentuk tulisan, ya seperti Al-Quran itu kan tertulis, ayat-ayatnya tertulis. Nah, itulah konsep belajar dalam ayat 4 ini. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam, ini menunjukkan Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Kalau tadi dikatakan bahwa Allah mengajarkan dengan pena, artinya belajar dengan textbook. Nah, ini kalau menurut Pak Quraish Shihab, bahwa allamal insana ma lam ya'lam adalah Allah mengajarkan secara laduni atau secara langsung kita, tanpa kita mengerti teksnya, tapi tiba-tiba kita mengerti. Nah, itulah yang disebut allamal insana ma lam ya'lam. Itu pandangan tafsir dari beberapa mufassirin. Kemudian Al-Ghasyiyah di sini juga kita bahas. Ya, kita udah tahu ayatnya, pasti udah hafal insyaallah. Auzubillahi minasyaitonirrajim, saya bacakan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang di highlight ada 4. Tapi sebelum masuk ke situ, kita lihat dulu. Yanzuru ila, ada kata afala yanzuru ila. Yanzuru ila, kita bahas di sini. Penggunaan kata ila kepada yang digandengnya adalah kata yanzuru.
Jadi yanzuru ila memiliki arti memperhatikan untuk mendorong melihat sampai batas akhir. Jadi dalam hal belajar dituntun dalam Al-Quran, kalau kita lihat tuntunan belajar itu enggak cuma di kulitnya aja, tapi harus mendalam, yang ditunjukkan oleh kata ila itu sendiri. Dalam hal ini unta. Nah, nanti ada highlightnya itu. Ada 4, unta, langit, jibal, gunung, dan juga bumi ini sendiri. Kenapa Allah katakan itu? Kenapa unta dahulu, kemudian kenapa langit kemudian, jibal kemudian, baru bumi kemudian. Artinya pada highlight ini adalah yanzuru ila. Belajar itu tidak hanya sampai kulitnya saja, tapi harus mendalam. Jangan cuma baru baca 1-2 buku, udah langsung menyimpulkan. Mungkin ada pendapat lain, menyalah-nyalahkan orang, bukan seperti itu. Tapi bisa lebih mendalam lagi. Makanya dalam hal pendidikan juga, orang yang semakin dalam ilmunya, bukan semakin luas ya, konsep dalam pendidikan yang sekarang modern ini, semakin dalam ilmunya, maka semakin dihargai. Tidak mesti luas, tapi semakin dalam ilmunya, maka semakin dihargai. Kita lihat profesor mungkin nggak banyak yang luas secara pemahaman komprehensif, tapi dia mampu memahami satu konteks ilmu atau satu tematik ilmu itu sendiri. Dan dia menjadi seorang yang ahli di situ. Nah, itulah dari yanzuru ila. Ini sejalan dengan yang pernah dikatakan Allah juga dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Ada kata-kata yang di-highlight di situ adalah liyatafaqahu fiddin. Liyatafaqahu adalah menjadi seorang yang pembelajar yang ahli sampai faqih disebut. Faqih itu mampu secara mendalam menjelaskan sesuatu. Dan ini juga perlu proses yang panjang ya, nggak sebentar untuk menjadi seorang yang ahli itu. Oke, di sini kita bahas. Allah memilih unta dalam aspek penelitian pertama itu karena ketika itu hal yang paling dekat dengan bangsa Arab atau orang-orang Arab adalah unta itu sendiri. Sebagaimana kita dengan motor, dengan mobil, itu yang paling dekat dengan orang-orang Arab zaman dahulu. Jadi isyaratnya apa? Kalau belajar, coba belajar yang dekat-dekat dahulu, baru belajar yang lebih luas lagi. Pelajari yang dekat-dekat dengan kita terlebih dahulu. Nah, baru setelahnya Allah katakan pelajarilah langit, kemudian gunung, kemudian bumi yang luas, kemudian hal unta juga adalah hal-hal yang konkret. Kita bisa lihat dong tentunya unta. Jadi pelajarilah yang konkret-konkret dulu kalau belum bisa belajar yang abstrak-abstrak. Nah, itu nilai-nilai pendidikan dalam surah Al-Ghasyiyah. Nah, ini secara umum aja ya. Kedua ayat di atas dibahas. Ini langsung sini. Nilai pendidikannya surah Al-Alaq yang pertama, membaca adalah salah satu cara manusia belajar. Itu teks secara tekstual maupun kontekstual dalam artian membacanya ya. Membaca tidak hanya sebatas mencerna kata-kata yang tertulis saja, tapi menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu dan sebagainya, itu juga merupakan kegiatan membaca. Membaca tidak cukup hanya sekali. Allah meminta kita untuk tetap terus membaca sehingga menemukan hal yang baru, kemudian menemukan lagi hal yang baru lagi. Kemudian dalam surah Al-Ghasyiyah Allah meminta untuk meniti detail sesuatu, bagaimana yang disebutkan yanzuru ila itu. Kemudian dalam pengamalan surah Al-Ghasyiyah meneliti
dimulai dari hal-hal yang dekat dalam kehidupan dan konkret tentunya. Jadi itu konsep belajar dalam kedua ayat di atas. Kemudian ada pesan dari Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, hendaklah para pelajar tetap bersungguh-sungguh dalam belajar di kala senggang, bersemangat, berbadan kuat, pikiran segar, dan seketika sedikit kesibukan sebelum banyak tuntutan di dunia dan memegang jabatan. Jadi Imam An-Nawawi bilang seolah-olah belajar dulu sebelum kamu sibuk dengan dunia. Ketika udah punya nama, punya pangkat, punya jabatan, itu udah berkurang waktu belajar kita. Amirul Mukminin radhiyallahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata pula, belajarlah hingga kalian paham sebelum kalian diangkat menjadi pemimpin. Artinya bersungguh-sungguh menyempurnakan keahlian ketika jadi pengikut sebelum nanti diikuti. Karena jika sudah menjadi panutan, waktu untuk belajar semakin terhalang. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa di stop. Ya, terima kasih banyak kepada Kak Muhammad Fikri yang sudah menjelaskan dengan panjang lebar mengenai tafsir ayat-ayat pendidikan dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dan juga dalam Al-Quran soal Ghasyiyah ayat 17-20. Nah, sebagaimana disampaikan tadi poinnya dalam Al-Quran soal Al-Alaq tadi itu 1-5, kita diperintahkan untuk membaca. Bukan cuma membaca tapi juga mengamati. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran soal Ghasyiyah tadi ditekankan untuk meneliti, mengamati dari hal-hal yang terdekat atau yang mungkin dianggap lebih mudah sebelum kepada yang lebih sulit. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa sedikit saya simpulkan dari materinya Kak Fikri. Ya, selanjutnya sesi selanjutnya itu kita buka sesi diskusi atau tanya jawab. Oleh karena itu kepada hadirin mudabir-mudabirah yang ingin bertanya atau memberikan tanggapannya kami persilakan. Mungkin bisa on mic atau mungkin juga bisa lewat kolom chat ya yang ingin bertanya. Tadi yang pertama materi dari Kak Rizal mengenai fatwa MUI terkait uang elektronik dan juga uang digital, kripto. Kemudian dari Kak Fikri mengenai tafsir pendidikan surat Al-Alaq ayat 1-5 dan surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya dari kakak-kakak mudabirah atau memberikan tanggapan atau sanggahannya, kami persilakan. Nggak ada ya yang open mic. Oke. Nah, di sini ada yang bertanya ya, yaitu dari Kak Akbar lewat kolom chat. Dia bertanya langsung kepada saya, tapi pertanyaannya ditujukan kepada Kak Rizaludin tadi. Nah, di sini pertanyaan dari Kak Akbar untuk Kak Rizaludin ya. Pertanyaannya mengenai fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional MUI mengenai uang elektronik. Pertanyaannya, setelah mendengar materi yang disampaikan oleh Kak Rizal, Kak Akbar masih bingung atau belum memahami secara simpel apa itu uang elektronik dan apa itu uang digital atau kripto. Selain itu,
beliau juga masih bingung di mana terdapat sebuah pernyataan adanya sebuah pernyataan dari Ketua Komisi Fatwa MUI, Ketua Komisi Fatwa MUI mengenai haramnya penggunaan uang kripto sebagai alat transaksi, di mana salah satu alasan pengharamannya adalah penyamaan antara kripto dengan perjudian. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaannya, sebagai seorang muslim yang baik, apakah kita tetap boleh menggunakan kripto sebagai alat transaksi ataukah tidak? Karena fatwa itu kan sifatnya tidak mengikat ya. Kecuali kalau yang mengeluarkannya itu DSN MUI pasti mengikat karena sudah mendapatkan otoritas dari negara untuk mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi. Ya, itu tadi ya pertanyaan dari Kak Akbar untuk Kak Rizal. Bagaimana Kak Rizal? Apakah bisa langsung dijawab pertanyaan dari Kak Akbar tadi? Pertanyaannya, Ane ulang sekali lagi. Sebagai seorang muslim yang baik, apakah kita tetap boleh menggunakan kripto sebagai alat transaksi ataukah tidak? Karena fatwa itu kan sifatnya tidak mengikat, kecuali kalau yang mengeluarkannya itu DSN MUI. Pasti mengikat, karena sudah mendapatkan otoritas dari negara untuk mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi. Ya, bagaimana Kak Rizaluddin? Halo, apakah suara yang terdengar? Ya, jelas Kak. Oke, baik, terima kasih. Tadi tuh agak putus-putus Kak Givari. Sebentar. Mau diulang kembali pertanyaannya, Kak Rizal? Oke. Ya, saya ulangnya sekali lagi, Kak Rizal. Mungkin bisa didengarkan dengan baik. Pertanyaannya, sebagai seorang muslim yang baik, apakah kita tetap boleh menggunakan kripto sebagai alat transaksi ataukah tidak? Karena fatwa itu kan sifatnya tidak mengikat, kecuali kalau yang mengeluarkan itu DSN pasti mengikat karena sudah mendapatkan otoritas dari negara untuk mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi. Ya, buat ini sendiri. Kalau ada itu yang ada. Oke, baik, terima kasih Kak Gipari atas pertanyaannya ya. Nah, saya terlebih dahulu saya jelaskan terlebih dahulu ya terkait perbedaan antara uang elektronik dan uang digital. Nah, tadi kan udah dijelaskan juga bahwasannya dalam fatwa DSN MUI itu yang dijelaskan itu bukan uang digital tetapi uang elektronik. Nah, uang elektronik itu adalah jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media gitu yang sudah terintegrasi. Nah, jadi uang elektronik itu derivasi dari uang kartal. Jadi di mana satuan nilainya itu tetap menggunakan mata uang suatu negara. Nah, adapun penerbitan dan penyelenggaraan sistem pembayarannya itu semuanya itu sudah terintegrasi gitu. Nah, berikut teknologinya, kemudian ada yang misalnya dibawahi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, itu adalah uang elektronik. Nah, berbeda dengan uang digital. Nah, uang digital itu terdesentralisasi. Jadi atau cryptocurrency. Jadi cryptocurrency itu tidak ada satu pihak gitu penengah. Kalau misalnya di uang elektronik itu ada penengah, yaitu ada bank sendiri. Jadi uangnya itu kita simpan di bank dan nanti di digitalnya itu ditransfer lagi jika akan ditransfer ke suatu pihak lain gitu. Jadi ada penengah, ada mediasi. Nah, kemudian di bawah garis bawahi diawasi oleh otoritas jasa keuangan, berbeda dengan cryptocurrency gitu. Jadi sebenarnya antara uang elektronik dan uang digital itu jelas berbeda gitu. Kenapa? Karena yang yang terlampir di DSN MUI itu sendiri adanya
meredaksikan gitu bahwa salah satu unsur uang itu adalah uang elektronik, bukan uang digital gitu. Jadi sudah tentu jelas gitu kalau misalnya uang elektronik itu udah dihalalkan gitu, karena nggak ada redaksi terkait uang digital gitu. Dan sistemnya itu kalau uang digital itu mereka sudah terintegrasi gitu, baik itu ada bank, baik itu ada otoritas jasa keuangan, dan ada pengguna, kemudian ada pihak-pihak yang bisa mengakses gitu, baik itu memulai teknologi dan lain sebagainya gitu, Kak Gipari, terkait uang elektronik dan uang digital. Nah, tentunya kalau misalnya uang digital itu sebenarnya uang digital itu bukan alat pembayaran, karena itu jatuhnya kayak trading gitu. Jadi kalau misalnya kita ke Indodex, misalnya ada di aplikasi Indodex terkait uang digital ya, yaitu atau cryptocurrency-nya. Cryptocurrency itu kan berbeda, ada Bitcoin, ada banyak lain sebagainya. Tapi yang sedang viral ini sekarang Bitcoin gitu. Nah, itu tuh bukan nggak bisa gitu antara uang ditukar lagi, karena bentuk beda dalam jenisnya juga beda gitu, bukan misalnya dolar sama dolar lagi, itu tuh kayak karena apa namanya, cuma pengalihan uang aja, karena trendingnya itu mana yang sedang naik mereka dialihkan gitu, jadi bukan pertukaran gitu. Makanya jelas kemudian tidak ada penengah gitu, jadi nggak diawasi oleh otoritas jasa keuangan gitu. Makanya tentu jelas gitu. Kalau uang elektronik itu kan uang yang digunakan biasa sama kita, seperti OPPO, Dana GoPay dan lain sebagainya gitu, yang sudah terintegrasi sama otoritas jasa keuangan. Sedangkan uang digital itu belum ada gitu sampai sekarang. Ada misalnya di Indodex gitu terkait trading seperti itu. Itu namanya cryptocurrency atau uang digital. Seperti itu mungkin. Ya, bagaimana ke Akbar? Maaf. Ya. Ya, bagaimana ke Akbar atas jawaban dari Kak Rizal tadi? Kak Rizaludin. Apakah masih ada yang dibingungkan atau sudah cukup jelas jawaban dari Kak Rizal tadi? Ekonomi zakat wakaf, kredit zakat wakaf, studi kelayakan bisnis, sama seminar. Iya, nggak ada tanggapan ya dari Kak Akbar. Berarti Kak Rizal, kripto ini dilarang ya digunakan sebagai alat transaksi? Kalau menurut Islam itu sendiri seperti itu. Jadi tidak ada dasar terkait halalnya cryptocurrency gitu atau uang digital. Karena jenisnya itu cryptocurrency itu peer to peer gitu. Jadi jaringan ke jaringan, dan yang dan apa namanya, yang menguasainya itu mereka dari spekulan. Jadi ada kayak apa namanya, bahasa pemrograman gitu. Jadi mereka dikendalikan oleh sandi gitu. Jadi ada broker-brokernya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Rizal atas jawabannya mengenai pertanyaan dari Kak Akbar tadi. Ya, barangkali ada yang ingin menambahkan atau bertanya lagi, baik itu terkait materinya Kak Rizal atau dari Kak Fikri tadi. Bisa bertanya secara langsung ya, on mic, atau mungkin bisa juga lewat kolom chat. Ya, kira-kira ada yang ingin bertanya lagi dari Mudabir-Mudabiro? Ya, mau bertanya atau menambahkan ataupun memberikan tanggapannya masing-masing terkait tema dari Kak Rizal ataupun dari Kak Fikri ya tadi. Gak ada yang bertanya.
Tanya ini cuma satu pertanyaan aja. Iya, mungkin kalau nggak ada saya yang bertanya. Mungkin ke Karizal ya. Yang bertanya ke Karizal. Ya, seperti kita ketahui kan, mungkin masyarakat awam belum semuanya memahami terkait uang elektronik maupun uang digital ya. Namun sayangnya terkait hal ini, uang elektronik dan juga uang digital sudah mulai menyebar atau sudah mulai dipergunakan ya mungkin di beberapa daerah atau di beberapa lembaga keuangan. Nah, mungkin ada masukan atau saran dari Karizal khususnya kepada masyarakat awam terkait uang elektronik maupun uang digital ini. Ya, bagaimana Karizal? Cukup jelas sudah tadi pertanyaan dari saya. Karizal. Ada yang bertanya lagi nggak dari kakak-kakak yang lain? Masih cuma satu pertanyaan dari Kak Akbar tadi. Dari siapa ya bagus? Mungkin dari Kak Hasbi yang bertanya atau Kak Muhammad? Kak Hasbi, Kak Muhammad, atau dari Ulfi yang bertanya. Nggak ada yang bertanya lagi nih dari kakak muda biro, atau mungkin udah cukup jelas ya penyampaian materi dari Kak Rizal sama Kak Fikri. Atau mungkin satu pertanyaan untuk Kak Fikri. Dari Mudabir atau Mudabiroh terkait tafsir ayat pendidikan dalam Al-Quran surat Al-Alaq tadi 1-5 dan juga surat Al-Ghasyiyah ayat 17 ya tadi sampai ayat 20. Allah, tidak ada lagi pertanyaan. Ya sekali lagi ya, saya buka kesempatan kepada mudabir-mudabir yang hadir. Apakah ada yang masih ditanyakan atau
ia memberikan tanggapan maupun masukannya kepada dua pemateri kita, yaitu Kak Rizal dan juga Kak Fikri ya. Ya, apakah masih ada? Ya, kalau tidak ada, saya meminta izin kepada Kak Fikri ya untuk memberikan closing statement atau kesimpulan, sedikit kesimpulan dari materinya tadi. Mungkin tadi ya udah disampaikan ya, tapi mungkin sekali lagi Kak Fikri bisa menyampaikan kesimpulan kepada kita yang hadir malam hari ini. Oke, terima kasih kepada Gifari ya. Untuk closing statement-nya, dari yang kita bahas tadi, bahwa dalam Islam, khususnya dalam Al-Quran, belajar tidak dikhususkan hanya belajar dalam satu ilmu aja. Artinya jangan belajar hanya satu bacaan, kemudian menyimpulkan, apalagi langsung menyalah-nyalahkan yang lain. Itu bukan perilaku dalam Islam. Dan juga tujuan belajar dalam Islam itu bukan implisit lagi, bukan eksplisit, tapi secara nyata Allah sebutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya tujuan utama belajar bukan cuma ilmunya yang akan digapai, tapi tujuan utama belajar harus menuju ke Allah Subhanahu wa taala, dalam artian mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ridhonya kita dapat, Allah mampu memintarkan kita, memahamkan kita. Itulah tujuan utama dari surah Al-Alaq itu. Kemudian dalam surah Al-Ghasyiyah ditujukan bahwa belajar jangan cuma hanya kulitnya saja, tapi sampailah kepada inti-intinya. Jangan, kalau bisa sampai S3, kenapa hanya sampai S1? Kalau bisa sampai S1, kenapa cuma di SMA aja? Dan juga belajar bukan hanya secara formal aja, bisa di luar itu. Carilah pengembangan diri yang bisa didalami. Dan dalami itu, konsentrasikan itu. Ada satu quotes dari almarhum Eyang B.J. Habibie, bahwa ketika kita ingin menguasai sesuatu, maka fokuslah dalam mengejar hal itu sehingga dapat. Nah, itulah kuncinya. Jadi kalau mau memang jadi paling ahli, fokus. Misalnya mau ahli kayak ahli keuangan, belajar tentang keuangan, fokus di bidang itu sampai menjadi ahli. Itulah pesan Al-Quran. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, syukran jazakallah khair kepada Kak Fikri ya, yang sudah memberikan kesimpulan dari materinya tadi. Ya, tibalah kita di penghujung diskusi malam hari ini. Kami selaku panitia dari Divisi R&D mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Kak Rizaluddin dari Syekh Nawawi dan juga Kak Muhammad Fikri dari Mabna Syekh Abdul Karim yang sudah bersedia menjadi pemateri kita malam hari ini dan sudah menyampaikan materinya dengan sangat jelas dan juga sangat baik. Kemudian kami juga mohon maaf apabila diskusi malam hari ini masih ada kekurangan, mohon dimaafkan ya. Sebelum kami tutup, kiranya bisa on cam untuk sesi dokumentasi ya.
Ya, yang masih off cam boleh on cam. Untuk sesi dokumentasi, Kak Alfisha, Kak Malika, Kak Maisaro, Kak Ismi, Kak Adifudin, Kak Hasbi, Kak Piana, Kak Eva, bisa on cam. Ya. Aisyah yang screenshot. Ya, di aba-aba. Satu, dua, belum. Satu, dua, tiga. Sudah, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Ya, sekian dari kami. Kami tutup, kami akhiri diskusi malam hari ini. Sampai ketemu di diskusi selanjutnya. Saya tutup. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari lu kan kayak Ya, dimatiin aja kayaknya itu recordnya. Katanya mau ngobrol. Ya nggak usah di-record lah. Lupa. Astagfirullahaladzim. Udah enggak?